Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan sehingga kami dapat menyusun video presentasi. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Keuangan Islam yang mana dibimbing langsung oleh dosen kami tercinta, yakni Ibu Suci Ramadhani SPG NAK. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang produk bank syariah dengan fokus pembahasan pada 3 produk utama. Yang pertama, tabungan syariah, yang kedua, deposito syariah, serta yang ketiga, pembiayaan syariah. Melalui video ini kami akan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam sistem produk bank syariah sehingga memberikan solusi keuangan yang aman, adil, dan bebas riba. Mari kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan pertama mengenai tabungan dalam perbankan syariah. Tabungan syariah merupakan salah satu produk utama bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat, dan ada 2 akad yang digunakan dalam tabungan syariah. Yang pertama itu adalah akad wadiah yang damanah, yaitu titipan dan titipan yang dijamin. Yang kedua itu adalah akad mudharabah mutalakah atau bagi hasil. Selanjutnya ada jenis-jenis dan karakteristik tabungan syariah. Yang pertama itu adalah tabungan wadiah, ditujuk bagi nasabah yang ingin menyimpan dana tanpa mengharapkan imbal hasil. Selanjutnya itu ada tabungan mudharabah bagi nasabah yang ingin memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana. Dan selanjutnya itu ada tabungan haji dan umroh untuk membantu masyarakat menyiapkan biaya ibadah haji dan umroh. Dan selanjutnya itu ada tabungan pendidikan untuk membantu pembiayaan pendidikan anak. Dan yang terakhir adalah tabungan kurban, digunakan untuk mempersiapkan dana ibadah kurban secara berkala. Dan selanjutnya itu ada keunggulan tabungan syariah. Yang pertama itu adalah bebas dari unsur riba dan spekulasi. Yang kedua adalah mengedepankan prinsip keadilan dan kemitraan. Yang ketiga itu ada transparan dalam pengelolaan dana dan pembagian hasil. Dan yang keempat itu adalah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang halal. Baiklah, sekian dari saya mengenai pembahasan tabungan syariah. Yang kedua, deposito syariah. Di dunia serba cepat ini, setiap orang ingin hartanya berkembang, tetapi tetap tenang, aman, dan juga halal. Nah, cara cerdas untuk mewujudkannya adalah melalui deposito syariah. Berbeda dengan deposito konvensional yang menggunakan sistem bunga, deposito syariah dijalankan dengan akad bagi hasil sesuai prinsip mudharabah. Artinya, kamu sebagai nasabah menjadi pemilik dana, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana. Keuntungan dari pengelolaan dana akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, bukan berdasarkan bunga tetap. Jadi, selain aman dan juga menguntungkan, dana kamu juga terjamin kehalalannya karena dikelola tanpa unsur riba. Keunggulan deposito syariah dapat yakni yang pertama, aman dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang kedua, bagi hasil yang kompetitif. Yang ketiga, pilihan jangka waktu yang fleksibel, yakni mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, serta 12 bulan. Yang keempat, bisa dijadikan jaminan pembiayaan tanpa mencairkan deposito. Dengan deposito syariah, kamu tidak hanya menabung, tapi juga berinvestasi dengan nilai dan keberkahannya. Deposito syariah, pilihan cerdas, halal, dan penuh berkah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan dalam bank syariah. Pembiayaan dalam bank syariah adalah penyaluran dana dari bank kepada nasabah berdasarkan akad atau perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariah, tanpa menggunakan sistem bunga. Tujuannya untuk membantu nasabah memenuhi kebutuhan usaha, konsumsi atau investasi dengan cara yang halal. Jenis-jenis pembiayaan dalam bank syariah antara lain adalah: yang pertama adalah murabahah atau jual beli, yang kedua adalah mudharabah atau bagi hasil, yang ketiga adalah musyarakah kerjasama modal, yang keempat adalah ijarah atau sewa, yang kelima adalah istishan atau pesanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang murabahah. Murabahah adalah salah satu akad dalam ekonomi Islam, yaitu jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, penjual memberitahu harga perolehan barang lalu menambahkan margin keuntungan, dan pembeli menyetujuinya. Akad ini tidak mengandung riba karena keuntungan diperoleh dari jual beli barang, bukan dari bunga pinjaman. Contoh dari murabahah yaitu
Bank Syariah membeli motor seharga 20 juta, lalu menjualnya kepada nasabah seharga 22 juta dengan membayar dicicil. Selisih 2 juta rupiah adalah keuntungan atau margin yang halal. Baik, yang kedua, mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama keuangan syariah antara dua pihak, pemilik modal dan pengelola usaha. Keuntungan dari usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal, sementara kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola. Mudharabah ini dapat dibagi menjadi dua jenis, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah ini adalah pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk menginvestasikan dana pada usaha apapun yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan mudharabah muqayyadah, pemilik modal memberikan syarat atau batasan tertentu kepada pengelola mengenai jenis usaha atau objek investasi yang akan dijalankan. Contoh penerapannya pada perbankan, nasabah sebagai pemilik modal menempatkan dana di bank, sedangkan di investasi pemilik modal memberikan dananya kepada seseorang pengusaha untuk diinvestasikan ke dalam bisnisnya. Yang ketiga yaitu ada musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak menggabungkan modal, dana, aset, atau keahlian untuk menjalankan suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing. Ciri-ciri utama musyarakah adalah semua pihak menyertakan modal, bisa berupa uang, aset, atau keahlian tergantung kesepakatan. Pembagian keuntungan dan rugi. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, boleh tidak sebanding dengan modal. Sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal yang disertakan keterlibatan bersama dalam usaha. Semua mitra bisa ikut serta dalam pengolah usaha atau bisa juga menunjuk pengolah.